Selamat berjumpa kembali dalam kuliah perekonomian terbuka dan investasi. Materi ini merupakan materi kelima dari pertemuan dari makroekonomi, kuliah makroekonomi pertama yang kita pelajari dalam satu semester ini. Teman-teman, kalau kemudian kita melihat neraca pembayaran, kita bisa lihat di bagian paling atas. Bagian paling atas merupakan bagian yang berisi tentang neraca perdagangan dan bagian paling bawah berisi tentang neraca modal yang keluar masuk Indonesia. Dalam realitasnya, di sebuah negara kita akan menemukan banyak sekali kondisi di mana pengeluaran tidak sama dengan outputnya. Artinya, output yang diproduksi di suatu negara itu tidak sama dengan jumlah pengeluaran belanja yang dilakukan oleh aktor-aktor perekonomian di negara tersebut. Bisa jadi ada suatu kasus di mana output yang dihasilkan dalam perekonomian itu lebih kecil dibandingkan dengan belanjanya. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya impor. Karena belanja-belanja yang dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi yang ada di dalam perekonomian tidak selalu dipenuhi oleh atau output yang dihasilkan dalam perekonomian di dalam negeri, tapi dihasilkan oleh perekonomian di luar negeri, di luar perekonomian kita, dalam bentuk kita melakukan impor barang. Hal yang sama juga terjadi pada sektor modal. Investasi yang terjadi di negara kita tidak selalu dibiayai oleh tabungan nasional yang dihasilkan atau yang berasal dari penduduk di Indonesia. Ketika tabungan kita lebih kecil dibandingkan dengan investasi, itu menunjukkan bahwa ada investasi asing masuk ke Indonesia dan kemudian investasi modal asing masuk ke Indonesia, ada aliran modal asing masuk ke Indonesia dan kemudian itu menjadi investasi Indonesia. Hal sebaliknya terjadi. Jika kemudian investasi di negara kita lebih rendah dibandingkan dengan tabungan nasional yang kita miliki, maka tabungan nasional kita akan menjadi dasar, akan menjadi bagian dari investasi yang terjadi di luar negeri. Kondisi inilah yang menyebabkan di suatu negara tidak selalu sama antara sisi perdagangannya, pengeluaran dengan outputnya, ya. Karena itulah terjadi perdagangan dan terjadi juga di sisi investasinya, di sisi modalnya, di mana tabungan nasional tidak sama dengan investasi yang terjadi di negara tersebut. Kalau kemudian kita buat skema detailnya dalam model ini, kita akan lihat total konsumsi itu merupakan jumlah dari konsumsi domestik ditambah dengan konsumsi terhadap produk luar negeri untuk barang luar negeri. Hal yang sama juga terjadi ketika kita melakukan investasi. Ada modal-modal yang modal barang-barang produksi, modal barang-barang investasi yang diproduksi di dalam negeri. Ada barang-barang investasi yang diproduksi di luar negeri atau yang diproduksi dari luar, dan kita impor dari luar negeri. Hal sama terjadi juga di pengeluaran pemerintah. Jadi kalau kemarin Presiden sempat mengeluhkan bahwa banyak pengeluaran pemerintah kita yang tidak membeli atau tidak dibelanjakan untuk membeli barang-barang
dalam negeri, tapi justru untuk luar negeri, inilah yang terjadi. Jadi pengeluaran pemerintah bisa juga dilakukan atau dilakukan dengan cara mengimpor barang dari luar negeri. Jadi barang yang dikonsumsi pemerintah adalah barang impor dari luar negeri. Nah, kondisi inilah yang kemudian kalau kemudian kita total, ya, ini adalah total impor yang menjadi dasar dalam penghitungan impor kita. Nah, tapi di satu sisi kita tidak hanya melihat dari sisi impornya, ya. Kita juga punya variabel ini. Kita punya variabel ekspor. Kalau ini C dengan superscript D, investasi dengan superscript D, government expenditure dengan superscript D, itu adalah konsumsi di dalam negeri. Nah, ini yang kemudian menyusun total output kita atau total pengeluaran kita C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Impor sumbernya adalah ini. Jadi barang-barang konsumsi yang berasal dari luar negeri, barang-barang investasi, ya, yang berasal dari luar negeri, dan belanja pemerintah terhadap barang yang diproduksi di luar negeri. Nah, sementara konsumsi, investasi, dan government expenditure yang ada dalam persamaan ini murni adalah konsumsi terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri. Nah, kira-kira pengeluarannya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi impor itu adalah total dari konsumsi terhadap barang luar negeri, total plus investasi barang luar negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap barang-barang luar negeri. Akhirnya kita akan punya persamaan pengeluarannya, persamaan output pengeluarannya seperti ini. Kita akan punya kita akan punya ini. Oke. Nah, dari persamaan ini kita akan melihat bahwa seluruh total ini adalah total pengeluaran domestik, ya. Ya, sementara ini adalah ekspor netonya dan ini adalah total dari Y-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, jika ekspor kita lebih besar dibandingkan impor kita, maka ya seperti teman-teman ketahui kita berada dalam surplus perdagangan. Sebaliknya, kita berada dalam defisit perdagangan, ya, jika kita punya impor itu lebih besar daripada ekspor yang kita lakukan ke luar negeri. Barang-barang yang kita impor lebih besar nilainya, totalnya dibandingkan dengan di luar negeri. Nah, kondisi ini terjadi karena pengeluaran kita
pengeluaran kita lebih besar daripada output yang dihasilkan. Ini yang terjadi. Di satu sisi, di sini ketika terjadi surplus perdagangan, output kita lebih besar dari pengeluaran yang kita minta. Output yang kita hasilkan lebih besar dari pengeluaran yang kita miliki. Kondisi sama juga terjadi di sektor modal. Ya, kita punya tabungan nasional, kita punya investasi, ya. Outflow dari loanable fund seperti ini. Jadi pembelian neto aset luar negeri, ini adalah yang terjadi ketika ada outflow capital ke luar negeri. Jadi penduduk negara asing memberikan aset luar negeri dan minus pembelian asing terhadap aset dalam negeri kita. Jadi kondisinya ketika kita berada dalam situasi seperti ini, di mana tabungan nasional kita, ya, tabungan nasional kita lebih besar dibandingkan dengan investasi yang terjadi, maka kita berada dalam kategori pemberi pinjaman neto. Artinya investasi yang terjadi di dalam negeri itu masih bisa di-cover oleh tabungan nasional kita, bahkan kita kelebihan. Dari kondisi itulah yang menyebabkan sebagian tabungan nasional kita investasikan di luar negeri. Nah, situasi sebaliknya terjadi ketika kita berada dalam kondisi tabungan kita, tabungan nasional kita itu tidak memadai untuk kita memenuhi investasi dalam negeri. Itulah yang terjadi, karena itulah diperlukan investasi asing untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri kita. Nah, jika suatu negara menghadapi kondisi di mana dia kekurangan modal untuk investasinya, maka dia akan mencari investasi dari luar negeri. Bagaimana hubungan antara dua variabel tersebut? Jadi, teman-teman bisa lihat, ini adalah net ekspornya. Dan kalau kemudian kita lihat, ini adalah savingnya. Jadi, selisih antara pendapatan kita dikurangi dengan konsumsi dan government expenditure, maka kita akan dapatkan saving. Dan kita akan lihat hubungannya bahwa neraca perdagangan itu sama dengan aliran modal keluar neto kita. Jika neraca perdagangan negatif, maka SMNI juga akan negatif. Jika neraca perdagangan sebaliknya, jika SI-MNI itu positif, maka kondisi itu akan berlaku bahwa NX-nya, kita akan dapatkan NX-nya positif. Kita akan dapat bahwa NX yang kita miliki di sini adalah bernilai positif. Ya. Ini jadi kalau kemudian kita terjadi defisit perdagangan,
itu sama dengan kita juga berada dalam defisit di sektor kapital kita. Artinya negara kita menjadi negara peminjam neto. Jadi sebagian besar investasinya itu bersumber dari kapital dari luar negeri. Oke. Lalu kemudian kita susun skema makroekonominya dalam tabungan dan investasi di negara kecil dan terbuka, maka kita akan punya persamaan seperti ini, di mana Y itu mencerminkan fungsi produksinya, C adalah fungsi konsumsinya, dan I adalah fungsi investasinya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan lihat bahwa teman-teman, tabungan nasional kita tidak tergantung pada suku bunga kita, tapi bergantung pada selisih antara pengeluaran atau total output dengan total pengeluaran kita. Yang dipengaruhi oleh suku bunga adalah investasinya. Orang cenderung akan melakukan investasi jika dia melihat suku bunganya besar atau kecil. Ya, tapi besaran supply dana atau loanable fund, ya, besaran loanable fund itu disebabkan atau dipengaruhi oleh selisih antara pendapatan dengan belanja yang ada di dalam perekonomian. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita gunakan asumsi capital flow di sini? Kita akan punya ini, bahwa aset luar negeri dan dalam negeri itu bisa punya mobilisasi yang sempurna. Seluruh antar negara punya resiko yang sama. Ini asumsi, mungkin di sini tidak, dalam dunia nyata mungkin tidak akan terjadi sama maturity-nya. Ini yang akan mempermudah, asumsi ini akan mempermudah penjelasan kita tentang hubungan antara modal dalam negeri dan modal di luar negeri. Kita juga punya ekonomi kecil yang tidak mempengaruhi harga luar negeri. Jadi asumsinya sebagai negara kecil dan terbuka, kita tidak banyak dipengaruhi oleh, kita tidak mampu mempengaruhi harga di luar negeri. Nah, ini investasi yang kita miliki juga kurvanya sama, downward sloping, ya, dengan slope negatif, di mana semakin besar suku bunga, maka kecenderungan investasi semakin kecil. Semakin rendah suku bunga, maka investasi kita semakin tinggi, semakin besar. Karena dengan suku bunga yang lebih rendah, kecenderungannya kita tidak akan menyimpan uang ke bank dan kita akan melakukan investasi real di dunia nyata. Nah, jadi dalam konteks investasi, suku bunga menentukan besaran investasi. Oke. Jika ekonomi tertutup, situasinya akan seperti ini. Investasi akan beririsan dengan loanable fund atau tabungan nasional yang merupakan selisih antara pendapatan dengan seluruh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Ini adalah sejumlah dana yang tersedia dalam perekonomian, sementara keinginan investasi sangat bergantung pada suku bunga. Keseimbangannya ketika beririsan antara suku bunga
ketika beririsan antara loanable fund, supply dari dana yang berasal dari perekonomian, dan kecenderungan orang untuk melakukan investasi. Nah, dalam perekonomian terbuka situasinya berbeda. Suku bunga, sebagai negara kecil kita tidak bisa mempengaruhi suku bunga di tingkat internasional. Dalam kondisi suku bunga di tingkat internasional lebih tinggi dibandingkan dengan keseimbangan suku bunga, keseimbangan antara loanable fund atau supply of fund yang berasal dari dalam perekonomian kita, dan graf kurva investasi ini, maka yang terjadi adalah investasi lebih rendah dibandingkan dengan supply loanable fund. Jadi terdapat selisih antara investasi dengan supply loanable fund yang ada dalam perekonomian kita. Nah, kondisi ini, perbedaan antara investasi dengan loanable fund, seperti dari skema identitas total perekonomian tadi, kita akan dapatkan bahwa NX atau net ekspor itu dipengaruhi oleh selisih antara investasi dengan suplai dana yang tersedia di dalam perekonomian. Akibatnya, ketika terjadi kebijakan fiskal luar negeri yang berakibat pada kenaikan suku bunga, maka yang terjadi adalah investasi kita kembali lebih rendah dibandingkan dengan suplai dana kita. Jadi fiskal luar negeri itu menyebabkan suku bunga naik. Kenapa? Kalau kita masih ingat teori ini yang disebut dengan teori crowding out. Ya. Upaya pemerintah negara apapun yang ingin meningkatkan belanja publiknya dibiayai oleh obligasi pemerintahnya. Jika obligasi itu ingin menarik, maka suku bunga obligasinya yang dinaikkan. Akibatnya, kenaikan suku bunga obligasi ini menyebabkan justru menyebabkan penurunan investasi. Inilah yang kemudian disebut dengan crowding out. Alih-alih meningkatkan Y, ya, karena kita ingin menambah government expenditure, ternyata kenaikan G yang dibiayai oleh obligasi dengan menaikkan suku bunga obligasi itu justru menurunkan investasi. Jadi dalam derajat tertentu, dalam tingkat suku bunga tertentu, bisa jadi dia akan impas. Ini yang kita sebut dengan crowd out. Nah, situasinya ini terjadi. Kenaikan suku bunga menyebabkan investasi lebih rendah, investasi turun, dan gap antara investasi dengan supply of fund itu menjadi lebih besar lagi. Situasinya apa? Ya, situasinya I-nya kurang, ya, I-nya berkurang, I-nya menjadi semakin berkurang, dan NX-nya juga akan terpengaruh. Jadi selisih antara ekspor dan impor itu juga
dipengaruhi oleh kebijakan fiskal luar negeri. Nah, bagaimana jika terjadi kenaikan permintaan investasi? Jika terjadi kenaikan permintaan investasi, yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Maka investasinya meningkat, gap antara ekspor dan impor semakin rendah. Kenapa? Karena S dikurang I lebih rendah dibandingkan S dikurang I1. Jadi SI min I ya, itu lebih besar dibandingkan S2 min I2. Akibatnya NX1 ya, NX1 juga lebih besar daripada NX2. Situasinya hampir sama. Jadi net capital outflow dan ekspor neto turun sebesar Jadi net capital outflow dan net capital inflow turun sebesar delta I. Turun sebesar perubahan investasi. Jika terjadi kenaikan investasi yang masif di dalam perekonomian kita. Nah, bagaimana kemudian kita lihat pengaruh mata uang asing? Jadi, kita tadi berdiskusi tentang perdagangannya. Sekarang kita diskusi tentang nominal exchange rate atau nilai tukar. Ya, dalam perekonomian nasional, selain kita bicara tentang perdagangan, trade, yang bersumber dari jumlah selisih antara ekspor minus impor, serta kita bicara tentang modal, investasi yang tidak hanya dibiayai oleh tabungan nasional, tapi dibiayai oleh modal luar negeri, kita juga akan berdiskusi tentang exchange rate. Ya, ini kurs rupiah per April kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah kurs berapa kurs jual dan berapa kurs beli. Ya. Jadi kalau ini kurs jual selalu lebih tinggi dibandingkan kurs belinya. Perspektif siapa penjual, perspektif siapa pembeli tentunya adalah Bank Indonesia, sementara masyarakat berarti kalau masyarakat membeli dolar Australian dollar maka segini. Kalau masyarakat menjual Australian dollar, masyarakat akan harus mendapatkan dana sebesar ini, ya, akan mendapatkan dana sebesar ini. Jadi kalau Bank Indonesia akan membeli atau akan menjual Australian dollar ke kita harus membayar besar 10.800. Tapi kalau kemudian kita sebaliknya ingin menjual dan Bank Indonesia akan membeli Australian dollar kita, akan berada di harga sebesar ini. Jadi harganya Rp100. Selisih ini sebenarnya mencerminkan bagaimana rata-rata teman-teman lihat ada yang 100, ada yang 150, ya, ada yang kemudian kurang dari 100. Kemudian kalau di sini misalnya bisa sampai 163 euro misalnya. Kemudian pound sterling itu bisa juga lebih tinggi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana tingkat resiko sebenarnya antara kita membeli dan menjual, artinya ketika kita memegang mata uang tersebut, ya,
potensi resiko yang harus kita hadapi ketika nanti sebaliknya kita akan menjual kembali kurs itu adalah sebesar selisihnya. Jadi si money changer Bank Indonesia yang jadi sumber tukar menukar mata uang asing ini harus menghadapi tingkat resiko sebesar selisih antara harga jual dan harga belinya. Nah, selain nilai tukar nominal, ya nominalnya segitu, tapi kita juga punya nilai tukar real. Jadi nilai tukar real adalah nilai tukar bagaimana satu mata uang tersebut bisa membeli barang dengan jumlah yang sama. Ya, dalam jumlah yang sama. Dalam dunia nyata, harga relatif dari keranjang barang dan jasa domestik di antar negara. Sementara dalam model ekonomi makro, maka ini mencerminkan outputnya yang dihasilkan dalam suatu perekonomian suatu negara. Jadi relatif terhadap output yang dihasilkan suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Lalu bagaimana NX mempengaruhi E? Kita akan lihat. Kita lihat bahwa net ekspor kita selalu dipengaruhi oleh nilai tukar realnya dan hubungannya menunjukkan hubungan negatif. Jadi semakin tinggi nilai tukar realnya, maka net ekspor kita semakin rendah. Bahkan berpotensi kita mengalami defisit net ekspor atau defisit neraca perdagangan. Kenapa? Karena saking mahalnya barang kita untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri. Kenapa? Bukan hanya karena produknya, tapi karena harga yang harus dibayar tentunya lebih mahal karena naiknya kurs nilai tukar atau nilai tukar real terhadap barang kita. Ya, jika kurs real atau nilai tukar real itu rendah, maka barang-barang produksi kita menjadi lebih murah. Ini situasinya. Ya, ketika pada nilai yang cukup tinggi, ya, barang-barang kita itu akan menjadi lebih mahal. Sehingga kita akan lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor. Nah, ini akuntansinya. Ingat, kita tadi punya persamaan ini. Ya. NX itu dipengaruhi oleh atau dipengaruhi oleh kurs, sementara investasi kita dipengaruhi oleh suku bunga. Yang tetap hanyalah S-nya. Apa yang terjadi? Situasinya akan menjadi seperti ini. NX-nya bergantung terhadap kurs, R-nya investasinya bergantung terhadap R-nya. Sehingga kita akan bisa prediksi, kita akan bisa lihat hubungan antara kurs dengan capital outflow. Ya. Apa yang terjadi kalau kemudian kita lihat kursnya seperti ini hubungannya S minus I
itu dalam skema ini tetap S-nya tetap, ya. Ya. Tapi S minus I ini R-nya, I-nya dipengaruhi oleh R, maka yang terjadi adalah kita akan punya, ya, E akan menyesuaikan dengan skema NX yang kita miliki. Jadi ketika net capital outflow terjadi, artinya S lebih besar dibandingkan I, ya, outflow, jadi keluar. Oke. Bagaimana yang terjadi jika orang asing membutuhkan mata uang domestik kita untuk membeli ekspor, ya, tinggi, permintaan, kemudian di sisi penawaran terjadi net capital outflow, suplai mata uang domestik keluar negeri rendah. Jadi ini situasinya. Jadi permintaan sementara penawarannya seperti ini. Jadi orang asing membutuhkan mata uang domestik untuk membeli barang kita. Jadi dia butuh rupiah untuk membeli barang kita, ya, selama negara itu kuat, oke. Kemudian di satu sisi kita terjadi net capital outflow karena uang kita keluar negeri. Jadi sehingga ketika uang kita keluar negeri, maka kita akan punya supply rupiah yang besar ke luar negeri, dan supaya rupiah yang besar keluar negeri itu kemudian dipakai oleh orang luar negeri untuk membeli barang kita. Jadi konteks itu yang menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran kurs. Nah, bagaimana jika terjadi ekspansi fiskal dalam negeri kita? Ya. Ingat, S itu sama dengan Y minus C plus G. Jika G-nya naik, maka S-nya akan naik. Sorry, jika G-nya naik, ya, G-nya naik, Y minus C plus G rendah, maka S-nya akan lebih rendah. Ya, sehingga ekspansi fiskal akan mengurangi tabungan nasional, S-nya lebih rendah. Ketika S-nya lebih rendah, otomatis capital outflow-nya lebih rendah. Dalam konteks inilah, supply rupiah di pasar luar negeri itu menjadi rendah. Akibatnya rupiah langka di luar negeri untuk digunakan membeli barang-barang kita. Itu yang menyebabkan S-nya itu bisa kita bergeser ke kiri, karena langkanya menyebabkan nominal atau kurs kita menjadi naik. Kenapa? Karena supply mata uang kita di pasar internasional untuk negara-negara lain membeli mata uang kita menjadi lebih rendah, sehingga karena suplainya itu lebih rendah, harganya menjadi naik. Nah, ini yang menyebabkan nilai tukar real itu menjadi naik. Ya. Kenaikan penurunan S menyebabkan dia bergeser ke kiri, dan itu menyebabkan kursnya naik. Kenapa? Karena rupiah yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit untuk digunakan oleh pembeli dari luar negeri membeli produk kita. Akibatnya karena kursnya mahal, ya, ekspornya menjadi berkurang. Apa yang terjadi jika ada kebijakan fiskal di luar negeri?
seperti tadi, kebijakan fiskal di luar negeri menyebabkan suku bunganya turun. Ya, menyebabkan suku bunganya naik. Ya, ini yang terpengaruh. Crowd out tadi. Kenaikan R menyebabkan investasinya turun. Jadi kenaikan R akan mengurangi investasi. Ya. Ketika investasinya turun, otomatis S min I2 itu lebih besar daripada S min I1. Akibatnya dia ekspansif. Yang terjadi adalah terdapat selisih antara tabungan nasional dengan investasi nasional, sehingga uang-uang kita, modal kita itulah berada di luar negeri. Ketika uang kita, rupiah kita membanjiri pasar, ya, otomatis masyarakat luar negeri akan lebih mudah mendapatkan rupiah kita, dan rupiah kita karena lebih banyak tersedia, dia menjadi lebih murah. Nah, penurunan inilah yang menyebabkan juga NX-nya atau net exportnya menjadi meningkat. Ya. Nah, ini yang terjadi, menyebabkan exchange rate-nya turun, akibatnya NX-nya meningkat. Oke. Ingat, jika suku bunga akan naik, suku bunga itu akan naik jika G-nya naik, ya. G-nya naik menyebabkan S-nya ini turun. Ya. Oke, bagaimana jika terjadi kenaikan investasi? Ya. Kalau investasinya naik, investasi di dalam negeri kita naik, otomatis kebutuhan terhadap mata uang kita, ya, kebutuhan terhadap mata uang kita itu menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi uang kita lebih tinggi sehingga Pak, kursnya juga menjadi naik. Nah, di satu sisi kenaikan I itu akan memperkecil selisih antara tabungan nasional dengan investasi. Ya. SI dikurang I2 itu lebih kecil dibandingkan SI kurang I1. Kenapa? I2-nya meningkat. Kenaikan investasi di dalam negeri kita itu cenderung akan menaikkan kurs kita dan akan memperlemah ekspor kita. Bagaimana jika kita punya kebijakan membatasi impor? Yang terjadi adalah situasinya seperti ini. Jika impor kita turunkan, maka akan terjadi ekspansi NX. NX-nya meningkat. Kenapa? Karena X2 kurangi IM2 itu lebih besar dibandingkan dengan
X1 dikurangi IM1 yang ada di sini. Kenapa? Karena importnya yang menurun. Import yang menurun ternyata tidak akan mempengaruhi kursnya. Oleh karena itu, banyak negara yang kemudian lebih cenderung memberlakukan pembatasan impor, ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa membatasi impor sawit kita misalnya, itu karena itu tidak akan mempengaruhi kursnya. Dan ketika dia tidak mempengaruhi kursnya, maka dia tidak akan berpengaruh terhadap net ekspornya. Oke. Oke, itu ekspansi fiskal dalam 3 model. Ini apa yang terjadi jika R-nya naik tapi tidak sebesar perekonomian tertutup, ekonomi kecil itu tidak berubah. Jika I-nya naik, ekonomi tertutup itu cenderung turun, ya, menyebut tabungan nasional turun. Ini berakibat pada kondisi negara, dan di ekonomi kecil dan terbuka tidak berubah. Ekonomi besar turun tidak sebesar perekonomian tertutup. Ya, sementara itu juga terjadi di sini. Nah, dalam konteks inilah kita bisa melakukan ringkasan ekspor neto, perbedaan antara ekspor dan impor, juga mencerminkan perbedaan antara output negara, di mana Y dikurangi dengan C plus I plus G. Ya, ada barang-barang impor. Ya. Jadi ekspor neto itu mencerminkan bahwa kalau kita pengeluaran kita lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi, kalau output kita lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran kita, maka kita akan ekspor. Kita akan ekspor. Tapi sebaliknya, ya, jika Y, ya, Y lebih rendah dibandingkan C plus I plus G, maka yang ada kita impor. Jadi net capital outflow situasinya seperti ini, sama dengan pembelian aset luar negeri. Jadi dia juga menggambarkan perbedaan antara tabungan dan investasi. Basis kita tetap sama, pendapatan nasional, ya, di mana NX ini akan mencerminkan perbedaan antara S dan I. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap NX? NX akan naik, ya, jika kebijakan yang menyebabkan S naik atau I turun. Oke. NX tidak berubah jika ada kebijakan menyebabkan perubahan S dan misalnya kebijakan perdagangan yang tadi kita diskusikan. Jadi jika ada kebijakan perdagangan, maka justru yang terpengaruh sebenarnya tidak mempengaruhi apapun terhadap NX karena dia tidak menyebabkan perubahan S dan I. Ya, ingat NX sama dengan S min I. Jadi jika tidak ada kebijakan yang melakukan perubahan S dan I, maka NX tidak akan berubah.
nilai tukar, kita berhadapan dengan nilai tukar nominal dan nilai tukar real, ya. NX akan berhubungan negatif dengan nilai exchange rate, ya. Sementara nilai exchange rate itu akan menyelesaikan untuk sama dengan NX melalui skema net capital outflow. Demikian teman-teman diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.